Firman Tuhan Harian. Saat ini aku menerapkan pekerjaan ini pada orang-orang ini di Tiongkok untuk menyingkapkan semua watak pemberontakan mereka dan membuka semua kedok keburukan mereka. Inilah latar belakang untuk mengatakan semua yang perlu kufirmankan. Sesudah itu, aku akan melakukan langkah selanjutnya dari pekerjaan penaklukan seluruh alam semesta. Akan kugunakan penghakimanku atas engkau sekalian untuk menghakimi ketidakbenaran semua orang di seluruh alam semesta, karena engkau adalah wakil para pemberontak di antara umat manusia. Mereka yang tidak dapat melangkah maju hanya akan menjadi kontras dan objek pelayanan, sedangkan mereka yang sanggup akan dipakai. Mengapa aku katakan bahwa mereka yang tidak dapat melangkah maju hanya akan berfungsi sebagai kontras? Karena firman dan pekerjaanku saat ini semuanya membidik latar belakangmu sekalian, dan karena engkau telah menjadi wakil dan lambang pemberontakan di antara seluruh umat manusia. Nanti akan kubawa perkataan yang menaklukkanmu ini ke negeri seberang, dan kugunakan untuk menaklukkan orang-orang di sana. Tetapi engkau tidak akan mendapat apa-apa. Apakah itu tidak menjadikanmu sebagai kontras? Watak rusak seluruh umat manusia, tindakan memberontak manusia, gambar dan rupa buruk manusia, semuanya dicatat hari ini dalam firman yang digunakan untuk menaklukkanmu sekalian. Aku kemudian akan menggunakan firman ini untuk menaklukkan orang-orang dari setiap bangsa dan setiap denominasi karena engkau sekalian adalah model, contoh. Namun, aku tidak berencana untuk sengaja meninggalkanmu. Jika engkau gagal dalam pengejaranmu, dan karena itu engkau terbukti tidak dapat disembuhkan, bukankah engkau hanya akan menjadi objek pelayanan dan kontras? Aku pernah berfirman bahwa hikmatku dilaksanakan atas dasar muslihat iblis. Mengapa aku berfirman demikian? Bukankah itu adalah kebenaran di balik apa yang aku firmankan dan kerjakan saat ini? Jika engkau tidak dapat melangkah maju, jika engkau tidak disempurnakan, tetapi sebaliknya dihukum, tidakkah engkau akan menjadi kontras? Mungkin engkau telah banyak menderita selama hidupmu, tetapi saat ini engkau masih tidak mengerti apa-apa. Engkau tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Meskipun telah dihajar dan dihakimi, engkau tidak berubah sama sekali dan jauh di dalam dirimu. Engkau belum memperoleh kehidupan. Bila tiba saatnya untuk menguji pekerjaanmu, engkau akan mengalami ujian sepanas api dan bahkan kesengsaraan yang lebih besar. Api ini akan mengubah seluruh keberadaanmu menjadi abu. Sebagai seseorang yang tidak memiliki kehidupan, seseorang tanpa secuil pun emas murni di dalam dirinya tidak berharga. Seseorang yang masih terjebak dengan watak rusak yang lama, dan seseorang yang bahkan tidak bisa melakukan pekerjaan yang baik karena merupakan kontras. Bagaimana mungkin engkau tidak disingkirkan? Apa gunanya pekerjaan penaklukan bagi seseorang yang nilainya kurang dari 1 sen dan tidak memiliki kehidupan? Apabila waktu itu tiba, hari-harimu akan lebih sulit daripada zaman Nuh dan Sodom. Doa-doamu pun tidak akan ada gunanya saat itu. Setelah pekerjaan keselamatan berakhir, bagaimana mungkin engkau mulai dari awal untuk bertobat? Segera sesudah semua pekerjaan keselamatan dilakukan, tidak akan ada lagi pekerjaan keselamatan.
Yang akan terjadi adalah awal dari pekerjaan menghukum kejahatan. Engkau menentang, memberontak, dan melakukan segala hal yang engkau tahu jahat adanya. Apakah engkau bukan sasaran hukuman berat? Aku menyampaikan hal ini kepadamu hari ini. Jika engkau memilih untuk mengabaikan, ketika kelak bencana menimpamu, tidakkah akan terlalu terlambat jika setelah itu engkau mulai merasa menyesal dan mulai percaya? Aku memberimu kesempatan untuk bertobat hari ini, tetapi engkau enggan. Berapa lama lagi engkau mau menunggu? Sampai hari hajaran? Aku tidak mengingat akan pelanggaran masa lalumu hari ini. Aku mengampunimu berulang kali, berpaling dari sisi burukmu untuk melihat hanya sisi baikmu, karena semua firman dan pekerjaanku saat ini ditujukan untuk menyelamatkanmu, dan aku tidak berniat buruk terhadap engkau. Namun, engkau menolak untuk masuk. Engkau tidak dapat membedakan yang baik dari yang buruk, dan tidak tahu cara menghargai kebaikan. Bukankah orang semacam ini hanya mau menunggu hukuman itu dan hukuman setimpal yang benar,